Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa inna ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Yang sangat ayah cintai, ayah hormati, ayah muliakan seluruh jamaah manakib di mana saja berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan yang barokah, diberikan umur yang barokah, segala sesuatu yang menjadi masalah dan harapannya dengan tetap kita istiqomah kepada Allah melalui zikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga semuanya diwujudkan oleh Allah, berada dalam pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang sangat ayah hormati, ayah cintai, ayah muliakan seluruh guru-guru kita, para kiai, para imam-imam manaqib yang hadir pada kesempatan malam hari ini di mana saja berada. Semoga sama guru-guru kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan yang barokah, diberikan umur yang barokah, ilmunya bertambah barokah, santri dan jamaahnya ditambah-tambah barokah, segala bentuk perjuangannya semoga berada dalam pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada paduka alam, manusia yang agung, manusia yang istimewa, manusia yang luar biasa dan diluar biasakan oleh Allah, yang sampai saat ini syafaatnya selalu menaungi kita semuanya. Berkat beliau kita mengerti bagaimana tatanan kehidupan yang sesungguhnya. Berkat beliau kita mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Berkat beliau kita bisa mengerti mana yang halal dan yang haram. Baginda alam habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu kita berdoa kepada Allah, semoga syafaatnya Allah selalu limpah curahkan untuk ayah, keluarga besar At-Tamimi dan seluruh jamaah berikut keluarga besarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ayah minta maaf kalau pengajian belum bisa berjalan seperti biasa, dikarenakan situasi saat ini sedang berada di dalam pandemi dan aturan pemerintah saat ini adalah PPKM. Artinya apa?
PPKM artinya apa? Pembatasan. Hah? Masa kagak tahu artinya apa? Pembatasan kegiatan masyarakat. Ini adalah aturan dari pemerintah, maka kita selaku orang yang beriman tentunya harus patuh dengan apa-apa yang menjadi aturan pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, katanya Allah, atiqullah wa ulil amri minkum. Jika kalian orang yang beriman kepada Allah, maka taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan harus taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Betul begitu? Maka dari itu Atamimi pun mohon maaf sekali lagi kalau pengajiannya tidak bisa berjalan seperti biasanya, karena kita hidup di negara yang tentunya ada pemerintah yang mengatur, ya, ada negara yang mengatur. Tentunya kita semua wajib mematuhi apa-apa yang menjadi aturan pemerintah selama peraturan itu masih dalam rangka nuansa yang memang untuk kebaikan kita seluruh masyarakat. Namun demikian, zikir kepada Allah tidak boleh berhenti lantaran situasi kondisi apapun. Betul apa tidak? Karena zikir dimanapun harus selalu kita laksanakan. Zikir harus selalu kita jalankan, baik kamu di rumah, di masjid, di tempat pekerjaan, di ladang, di kantor, dimanapun yang namanya zikir kepada Allah tetap harus selalu kita jaga, tetap harus kita selalu laksanakan. Iya Kiai. Karena dengan bermodal zikir kepada Allah itulah yang menyebabkan hatiku dan hatimu akan berada dalam ketenangan dan ketentraman. Kalau manusia tidak mengingat Allah, sebanyak apapun usaha yang kamu miliki, sebesar apapun uang yang kamu punya, semewah apapun rumah yang kamu tempati, itu semua hanya bagian daripada hiasan dunia dan tidak akan bisa menjamin hidup kita itu akan berada dalam kebahagiaannya Allah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Karena zikir itulah manusia akan selalu berada dalam ketenangan, manusia akan selalu berada di dalam kebahagiaan apapun situasi hidup yang kita rasakan, apapun situasi hidup yang kita alami. Selama kau dan aku mengingat kepada Allah, jangankan tinggal di rumah yang mewah, hatta di pinggir sawah sekalipun, karena orang yang berzikir ada keimanan di dalam dirinya, maka tetap orang yang seperti itu, hatta kemiskinan yang kamu rasakan, tapi kebahagiaan tetap akan kamu peroleh. Amin Allahumma. Pernah nggak ngerasain kita makan sama cabai, garam, nasi? Pernah nggak ngerasain? Kayak Ujang pernah? Nikmat apa enggak? Nikmat nggak kira-kira? Nikmat, bener nggak? Tapi terkadang sate ada, terus sopnya ada, terus bahkan pelayannya cantik, bukan cuman ada, cakep, ya. Tapi terkadang rasanya itu bisa dikalahkan ketika kita makan hanya dengan cabai dan garam, nasi. Betul begitu? Nah, ternyata yang namanya kebahagiaan tidak bisa diukur makanannya apa. Nikmat tidak bisa diukur kamu makan sama apa, di mana, karena kenikmatan terletak di dalam hatinya masing-masing.
Kenikmatan berada di dalam rasanya masing-masing. Kamu mau di restoran manapun, kalau rasa kamu tidak enak, tetap makan sama apapun kamu tidak akan enak. Bener apa enggak itu? Tapi walaupun di depan rumah pakai bale, kalau orang Bekasi itu kan ada bale di depan rumah ya, di bawah pohon jamblang atau di bawah pohon mangga ya, makan sambal terasi, jengkol muda, terus sayur asem. Mertua bu lewat di pinggir, di belakang tembok nggak kelihatan alaihim. Bener nggak? Saking enaknya, saking nikmatnya, mertua lewat di balik tembok nggak kelihatan. Simple agama itu mengajarkan kepada kita. Yang bikin repot kadang-kadang kita ingin makan seperti orang, betul nggak? Kita hidup ingin seperti orang lain, maka melalui zikir manakib kita belajar bagaimana kita hidup bersyukur dengan apa-apa yang Allah tetapkan, dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Niscaya tatkala kita bersyukur dengan pemberian Allah, sekecil apapun, di situ akan ada yang namanya kenikmatan dan kebahagiaan. Amin ya robbal. Kira-kira nih jamaah manakib, ayah mau tanya, hidup seneng apa enggak? Hidupnya seneng apa enggak? Walaupun pagi makan, sore makan lagi, itu mah Pak Amil kayak. Bener gak? Walaupun gimana lagunya itu? Mati. Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Kan begitu? Tapi tetap aja kita merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena ada cinta kepada Allah. Jamaah manakib telah istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hatinya, walaupun Anda tidak paham mungkin dalil dan hadisnya, karena kau selalu mengumandangkan zikir, eling kepada Allah, sehingga ketenangan dan kedamaian selalu dirasakan oleh jamaah manakib. Kalau bahasanya, ada yang nagih hutang, ada bayar, nggak ada ya gimana, ntar aja. Betul begitu? Betul nggak begitu? Kata jamaah manakib, khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruk datang dari Allah. Betul apa enggak? Wayahnya kita diomelin orang, ya terima. Wayahnya kita hidup berada dalam kekurangan, ya terima. Wayahnya kita hidup berada dalam kemiskinan, ya terima. Kenapa? Karena jamaah manakib sadar yang mengatur kehidupan adalah Allah Subhanahu wayahnya. Ketika manusia itu mampu melewati prosesnya, ya, ketika manusia mampu melewati kesulitan yang dia hadapi dengan keikhlasan dan ketawakalan, maka buah daripada keikhlasan dan ketawakalan adalah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki. Maka saudaraku yang sangat ayah cintai, mari situasi apapun saat ini yang kita alami, yang dagang sulit, betul enggak? Tidak jarang yang kerja di PHK, ada apa banyak? Banyak. Bayangkan andaikan kau tidak memiliki iman kepada Allah, bayangkan andai kata kamu tidak pernah istiqomah ikut berzikir, dagang sulit, kerja sulit, bisnis sulit, apa yang akan terjadi? Tidak sedikit manusia banyak yang gelap mata, menghalalkan segala cara, perampokan di mana-mana, maling di mana-mana, betul apa tidak? Hanya untuk menyelamatkan dirinya. Tapi jamaah manakib karena sudah istiqomah, tertatih, tertanam zikir iman kepada Allah, miskin dari dulu memang sudah miskin,
Bener apa enggak? Susah sebelum ada corona memang sudah ada. Duluan corona apa duluan susah? Duluan corona apa duluan miskin, Pak Mil? Duluan miskin. Kenapa kita masih takut dengan susah? Kenapa kita masih takut dengan miskin? Mau corona mau apapun, selama ada iman kepada Allah, innallaha rizquha, Allah yang menanggung rizki kita, bukan siapapun dan bukan apapun. Tepuk tangan dong. Betul apa enggak? Allah yang menanggung rizki kita. Jangankan kamu bekerja, kamu tidak bekerja, kalau Allah berkehendak, tetap rizki manusia akan berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada cicak nemplok apa terbang? Apa makanan cicak? Makanan cicak adalah nyamuk. Nyamuk terbang apa nemplok? Kok bisa seekor cicak makan nyamuk? Padahal nyamuk terbang. Wayahnya cicak itu lapar, nyamuk nyamperin. Betul begitu? Betul begitu? Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap. Wayahnya dibutuhkan seekor cicak yang nemplok di tembok. Ternyata waktunya itu cicak lapar, nyamuk datang untuk memberikan makan. Inilah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Maka kekhawatiran dan ketakutan kita, mari kita kikis dengan sama-sama mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga jamaah manaqib khususnya, umumnya warga masyarakat Indonesia diberi kekuatan oleh Allah menghadapi apa-apa yang terjadi pada situasi kondisi saat ini. Maka tugas kita sebagai orang-orang yang beriman, selaku orang-orang yang mencintai Rasulullah, tugas kita adalah berdoa kepada Allah. Semoga saudara-saudara kita termasuk kita semuanya berada dalam lindungan dan karunia-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada yang sakit, kita mintakan malam ini kepada Allah, semoga diangkat penyakitnya, diganti dengan kesehatan. Apabila ada yang sudah meninggal, ya banyak yang meninggal ya Pak ya. Sekarang panen bendera kuning, di mana-mana banyak bendera kuning. Subuh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, siang dikit inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul itu? Sekarang banyak yang meninggal di mana-mana, betul apa tidak? Maka orang-orang yang sudah meninggalkan kita, baik sanak, famili, saudara-saudara kita semua, kita doakan semoga Allah ampuni seluruh dosanya, diluaskan di alam barzahnya. Di aku santri Syekh Abdul Qadir umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat termasuk jamaah yang baik-baik aja, semoga kesehatannya selalu ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terjadi apapun, dan semoga jamaah diberi kekuatan untuk melalui semua apa yang menjadi ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa wabah ini menimpa kita? Rasulullah sudah wanti-wanti, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu masa bahwa manusia akan jauh daripada ulama dan ahli fikih. Manusia sekarang itu sudah tidak peduli dengan nasihat ulama. Manusia saat ini sudah tidak peduli dengan nasihatnya kiai. Diajak ngaji, alasannya ngaji-ngaji teuing hirup susah kene. Betul apa enggak? Padahal kiai ulama sudah wanti-wanti. Siapa ulama? Warasatul anbiya, penyambung lidah dari para nabi. Maka kalau ingin hidup kita selamat, jauh dari bala, jauh dari musibah, maka kuncinya kita harus mau mendengarkan nasihat ulama. Kalau ulama sudah tidak didengar, ya,
kalau nasihat kiai sudah tidak digubris lagi oleh umat, maka Allah punya cara untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Allah. Bener nggak? Bener nggak? Manusia berlomba-lomba membuat gedung, tapi mereka lupa dengan kuburan yang 2 kali 1 meter. Betul apa tidak? Berlomba-lomba mencari uang, seakan-akan hidup gak akan pernah berada dalam kematian. Bukan gak boleh kalian mencari dunia, bukan gak boleh kalian hidup kaya, tapi kalian harus ingat bahwa dunia yang kamu miliki cepat atau lambat akan meninggalkan kalian. Betul apa tidak? Pernah gak ngedenger nasihat ulama seperti itu? Tapi kadang-kadang kita nggak pernah ngegubris, seakan-akan hidup ini hanya uang dan dunia. Betul apa tidak? Saya berdoa kepada jamaah, semoga kalian diberikan kekayaan dan kesuksesan oleh Allah. Tapi tolong jangan kau lupakan, semakin uang kamu miliki, dunia kamu miliki, seharusnya itu harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan harta kalian untuk berjuang fisabilillah. Intan surullah yansurkum. Belaklah agama Allah. Kita umat Rasulullah yang mengaku umat Islam harusnya lebih peka kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kiai banyak yang menasehati, ulama banyak yang menasehati, tapi kadang kita mengabaikan dari nasihat-nasihat beliau, maka dikirimlah oleh Allah makhluk yang kecil. Bu, jemaah, yang bahaya yang kecil apa yang gede? Yang bahaya itu yang kecil apa yang gede? Yang kecil. Berapa sih ukurannya itu corona? Saya nggak tahu lah itu ukurannya ada berapa. Betul apa tidak? Saking kecilnya nyaris tidak bisa dilihat. Sekarang medis saja ini sudah di luar kontrol medis. Kenapa? Menteri ada nggak yang kena corona? Ada nggak? Dokter ada nggak yang kena corona? Pejabat banyak nggak yang kena corona? Orang-orang kaya banyak nggak yang kena corona? Pengusaha banyak nggak yang kena corona? Mereka mampu tidak bayar dokter? Mereka mampu nggak beli obat yang mahal? Mampu. Tapi jika Allah sudah berbicara, Allah sudah tidak pandang bulu. Kamu mau pejabat banyak uang sekalipun, jika memang sudah datang waktunya, peringatan dari Allah akan menimpa kepada siapapun yang dia kehendaki. Betul apa tidak? Maka daripada itu, ayo cintai ulama-ulamanya Allah. Ya, sebelum kita kepada Rasulullah, cintailah ulama-ulamanya Allah, penyambung para nabi yang selalu memberikan nasihat kepada kita, yang selalu mendoakan kepada kita, kenal atau tidak kenal, tahu atau tidak tahu. Ulama-ulamanya Allah siang dan malam selalu mendoakan kita selaku umatnya. Betul apa tidak? Dengarkanlah nasihat-nasihat beliau. Dengan kita mendekat kepada ulama, wallahi demi Allah, azab ini, wabah ini pasti akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita suka menyepelekan itu, betul apa tidak? Suka menyepelekan hal yang seperti itu. Giliran sekarang banyak orang yang meninggal, banyak orang yang sakit. Siapa yang gak takut dengan mati? Ada yang berani mati urusan Allah, betul apa tidak? Mati itu urusan Allah. Tanya sama kamu, mau nggak mati sekarang? Agak. Bener apa enggak? Dia mau berani kayak apa? Kita ditanya, mau nggak mati sekarang? Agak. Kenapa? Pasti punya anak kecil. Siapa orang yang nggak takut dengan kematian? Betul apa tidak? Semua akan takut dengan kematian, itu takut. Kalaupun ada yang sok-sokan berani, ya itu cuma sok-sokan berani aja. Biar ditantangin, ayo gua tabrak pakai mobil sekarang, mau nggak? Gak akan mau. Betul apa tidak? Nah, maka daripada itu, ya, supaya hidup kita selamat, sholat kadang kita belum tentu benar, sodakoh kadang kita mah dipirit. Tahu dipirit? Dipirit dilihat yang paling kecil. Betul nggak? Pilih-pilih, takut hartanya kalau diambil, takut melarat, takut miskin. Betul apa itu? Ngaku apa tidak ini? Sholat belum tentu benar, sodakoh kadang kita ini masih mikir-mikir, ke haji gak punya ongkos. Betul? Apa kuncinya yang bisa menyelamatkan kita?
yuhsarul mar'u ma'aman ahabba ilaih. Manusia akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintainya. Cintailah ulama-ulamanya Allah, ikutilah fatwa mereka, lalu berusahalah untuk mengamalkan dalam kehidupan. Maka niscaya kalau wali-walinya Allah selamat, ulama-ulamanya Allah selamat, maka kita yang mencintainya pun akan ikut diberi keselamatan oleh Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini kata Allah, perhatikan oleh kalian wali-walinya Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada takut, mereka tidak ada khawatir. Kenapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, karena mereka memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena di dalam dirinya walinya Allah ada keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka kata Allah, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Aku jamin kehidupannya dunia dan akhirat. Mau punya jaminan? Wali apa bukan kita? Wali apa bukan kita? Ulama apa bukan kita? Orang alim apa bukan kita? Mau dapat jaminan dari mana? Maka kunci satu-satunya jika kita ingin hidup berada dalam jaminan Allah, cintailah ulama-ulamanya Allah. Dengan cara apa? Ikutilah fatwanya, dengarkan nasihatnya, lalu amalkan dalam kehidupan. Maka niscaya jaminan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang mencintainya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jangan malah datang ke kiai ketika ada perlunya, ketika ada butuhnya saja. Betul apa tidak? Ketika kamu mendapatkan masalah, kamu datang kepada ulama, kamu datang kepada kiai. Tapi begitu hidup kamu bahagia, doa kamu kabulkan. Terkadang kita melari meninggalkan mereka. Banyak yang begitu, banyak terjadi seperti itu. Maka dari itu jamaah manaqib tidak boleh seperti itu ya. Sekali kita ikut, tetap kita ikut. Apapun yang terjadi, selama kamu berada di gerbong orang yang berada dalam jaminan Allah, mau apapun wabah yang terjadi di negeri ini, saya yakin kita semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bu, yang namanya mati semua pasti takut. Jangankan model saya, jangankan model kita semua. Nabi Musa sakti mandraguna, betul ya? Nabi Musa itu adalah nabi yang sakti mandraguna, punya tongkat. Itu film salah itu, karena di Qur'annya begitu dipukulkan tongkat itu terbelah jalan menjadi 12 jalan. Itu tafsirnya. Jadi bukan satu kayak di film itu, salah. Jadi 12 jalan. Nabi Musa ketika mau dicabut nyawa, marah Nabi Musa. Kenapa marah? Karena Nabi Musa nggak siap, saking takutnya dengan kematian. Kalau bahasa orang sini mah, jangan dulu apa Israel, gue punya anak kecil, jangan matiin dulu gua. Kebun gua siapa yang ngurus? Bini gua mana cakep, botok lagi. Ntar kalau gua mati dikawin orang. Bener apa enggak itu? Takut Nabi Musa. Akhirnya Israel lapor kepada Allah, ya Allah, hambamu mau dicabut nyawanya, marah. Israel aja takut Pak sama Nabi Musa itu. Saking Nabi Musa itu sakti mandraguna. Kata Allah, ajak jalan-jalan dulu Nabi Musa. Diajak jalan-jalan itu yang namanya Nabi Musa sebelum mati sama Israel. Lalu ditunjukkanlah batu, ya, ada batu ditunjukkan oleh siapa? Malaikat Israel. Lalu, hei Musa, pukulkan tongkat kamu ke batu itu. Dipukul sama Nabi Musa itu yang namanya batu terbelah menjadi 2. Nah, di dalam batu itu ada ini, ada seekor binatang yang kecil melata, apa namanya ya? Kalau yang suka di dalam pohon kelapa tuh apa namanya? Kukuk. Apa? Binatang? Di pohon kelapa putih itu kan ada tuh yang kayak. Nah, itu. Ini contohin aja seperti itu ya. Kalau di Indonesia, karena di sini kan banyak kelapa-kelapa yang pada apa namanya tuh, yang udah ditumbang gitu kan, yang pada busuk gitu ya.
dipukul oleh Nabi Musa. Cuman di dalam Quran itu kan diceritakan di dalamnya itu yang dipukul oleh Nabi Musa adalah batu. Begitu dibuka ternyata di dalam ada 1 ekor binatang, emaknya sama anaknya 5 orang. Ditunjukkan oleh malaikat Ijrail. Perintah Allah, wahai Nabi Musa, kamu bisa lihat makhluk sekecil ini nggak bisa terbang, nggak bisa ke SGC, nggak bisa ke pasar, nggak bisa ke pasar malam, nggak bisa ke Grand Mall, nggak bisa kemana-mana, hidup berada dalam batu ini. Wahai Musa, perlu kamu ketahui bahwa semua makhluk yang ada di dunia ini, jangankan kamu, jangankan anak kamu, jangankan turunan kamu nggak perlu khawatir. Seekor binatang yang di dalam batu pun tetap berada dalam rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham apa tidak? Tadinya nggak mau tuh Nabi Musa disuruh mati tuh nggak mau, bu, ngamuk. Namanya Nabi Musa sakti, nggak mau dia diminta mati tuh nggak mau. Begitu ditunjukkan itu, gimana Musa, kamu siap mati sekarang? Ya udahlah, saya siap sekarang. Berarti anak, istri, keturunan, jamaah, santri semua udah dijamin Allah. Ya memang kalau memang waktunya mati ya sudah. Baru Nabi Musa setelah ditunjukin itu dia mau mati. Ya gitu ya. Jadi jamaah yang sangat saya cintai, siapapun kita tetap akan kembali kepada Allah. Cuma nunggu antrian saja hidup ini. Jadi nggak usah dibesar-besarkan ya. Setuju apa tidak? Perkara mati ada yang duluan, ada yang belakangan. Cuman saya minta sama Allah, biarin Ustadz Bukhari duluan, ayah belakangan. Atau Pak Amil duluan, apa mau belakangan? Lah kalau Pak Amil duluan, belakangan, gak ada yang doain. Atau dibalik nggak apa-apa lah, ayah belakangan, Pak Amil duluan, gimana? Apa udah tuaan ini ente mah? Ya, jadi perkara mati hanya waktu yang membedakan. Perkara cara Allah punya urusan. Ada yang meninggal di kasur, ada. Begitu dia tidur nggak bangun lagi, ada. Banyak. Ada yang meninggal di kamar mandi, ada. Ada yang meninggal cuman jatuh dari motor, ada. Cuman cara yang berbeda-beda. Kita nggak perlu terlalu khawatir dengan kematian, tapi mari kita persiapkan kematian itu dengan cara memperbanyak amal soleh. Setuju? Kalau punya dunia, punya harta, ya mulai saat ini jagalah hartamu, agar harta yang kita miliki bisa mengantarkan kita, menyelamatkan hidup kita ke hadapan Allah. Kalau kalian punya ilmu, maka jadikan ilmu itu sebagai amal soleh. Setuju? Jangan malah ilmu dijual belikan. Kalau ceramah nggak dibayar, kagak mau. Atau ceramah diundang, pilih-pilih, oh ini mah orang belangsak, gua kagak mau ngaji ke situ. Betul nggak? Atau ilmu ditarget, harus bayar sekian, harus bayaran sekian. Jadikan lewat ilmu kalian adalah amal soleh. Kalau kalian punya kegagahan, gunakan kegagahannya untuk amal soleh. Kalau kalian punya jabatan, lakukan dan gunakan jabatan itu sebagai amal soleh. Jangan lantas dengan kegagahan dan kekayaan serta kealiman ilmu yang kalian miliki membuat diri kalian sombong dan angkuh kepada sesama. Na'udzubillahi min dzalik. Harusnya kita bisa belajar kepada padi, semakin kuning semakin menunduk, bukan semakin dangak, itu tandanya nggak ada isinya. Setuju apa tidak? Semakin kuning, kalau yang namanya alang-alang itu akan semakin dangak dia. Tapi padi semakin berisi, dia akan semakin tunduk. Semakin ditunjukkan kebesaran Allah, dia semakin hati-hati, semakin tawadu, semakin mawas diri, bukan membusungkan dada, bukan menyombongkan diri. Semakin harta kamu miliki, bukan semakin angkuh dan sombong, tidak kenal kepada sesama. Justru semakin kamu kaya, tunjukkan bahwa kekayaan itu adalah milik Allah dan gunakan untuk membantu kepada sesama. Setuju jamaah? Setuju apa enggak begitu?
Nah, karena inilah yang akan menyelamatkan kalian, inilah yang akan menjadi pelindung dan penolong bagi kalian semuanya. Memang semua manusia diberikan kelebihan yang berbeda-beda oleh Allah. Ada yang dikasih kelebihan kekayaan, ada yang diberi kelebihan oleh Allah ilmunya luas, ada yang diberikan kelebihan oleh Allah punya jabatan tinggi. Tujuan Allah adalah hanya satu, untuk menunjukkan kuasanya. Allahu Akbar, bahwa Allah adalah maha besar. Kita harus ingat bahwa yang memberikan semua itu adalah Allah Subhanahu. Yang memberi kekayaan adalah Allah, yang memberikan jabatan adalah Allah, yang memberikan kegagahan adalah Allah. Karena sesungguhnya manusia la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya apa-apa. Setuju apa setuju? Setuju apa setuju? Yang kaya, yang punya jabatan, yang ilmunya tinggi saja harus tetap mawas diri, apalagi model kita, orang yang kagak punya apa-apa. Bener enggak? Kaya enggak, pinter kagak, jabatan kagak, sombong, tai kucing namanya itu. Apa yang mau diarah hidup? Betul apa enggak? Sebut kaya tidak, punya usaha enggak, jabatan enggak, RT acan, ilmu enggak seberapa, sudah angkuh, sudah enggak mau kenal sama orang, sudah enggak peduli kepada orang, ditanya sudah enggak nengok. Ini bukan orang, wahai saudaraku. Betul apa tidak? Orang yang sudah kaya raya saja wajib tetap untuk tawadu, mawas diri, apalagi model kita yang tidak punya apa-apa. Setuju apa setuju? Setuju apa setuju itu? Apalagi model kita nggak punya apa-apa. Kita hidup harus berhati-hati. Biarkan harta kita tidak seberapa, ilmu tidak seberapa, jabatan kita tidak punya, tapi selama akhlak kita baik, maka niscaya kita akan dicintai oleh manusia, akan dicintai oleh Allah Subhanahu. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak, baik akhlak kepada Allah ataupun akhlak kepada sesama manusia. Jangan sering menggunjing orang, jangan sering menilai-nilai kekurangan orang, dan jangan pernah kamu menghina orang, dan jangan pernah kamu mengecilkan siapapun. Karena sejelek apapun, seburuk apapun yang ada di dunia ini, semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu. Kalau kamu berani menghina orang lantaran kemiskinan, sama saja kamu telah menghina yang membuat kemiskinan itu. Siapa? Allah Subhanahu. Kalau kalian berani menghina orang, menghina siapa yang menciptakan kebodohan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pinter Allah yang buat, bodoh Allah yang buat. Untuk apa? Sebagai pembeda, sebagai rahmat di muka bumi, agar yang pinter bersyukur dan yang bodoh pun tetap bersyukur, mau belajar kepada yang pinter, untuk saling kerjasama satu sama. Bayangkan kalau di dunia manusia ini pinter semua, kalau di dunia ini manusia hebat semua, siapa yang mau ngedengerin? Betul apa enggak? Mau ngajar siapa? Maka semakin kita diberikan ilmu yang luas oleh Allah, harus semakin kita menyayangi kepada orang-orang yang belum pemahamannya seperti kita. Setuju apa enggak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hayo mulai saat ini ya, yang punya harta tuh, orang-orang yang lagi membutuhkan, ya, tumbuhkan kepekaan sosial kita, biar ngaji ada gunanya. Kalau makan kita harus tengok-tengok, barangkali ada tetangga dan saudara kita yang nggak bisa makan. Setuju apa tidak begitu? Tumbuhkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguhnya baginda Nabi diutus oleh Allah adalah rahmatan lil alamin, untuk menyampaikan kasih sayang kepada sesama makhluknya Allah. Betul. Jangankan kepada sesama manusia, kepada anjing sekalipun tetap kita diajarkan untuk berkasih sayang. Jangan merasa kita hidup lebih baik daripada anjing. Anjing kesalahannya cuma satu, najis mugoladoh.
bisa dibersihkan oleh air, bisa dibersihkan oleh tanah. Tapi ketika penyakit ada dalam hati kita, siapa yang akan bisa membersihkan kecuali diri kita datang dengan tobat kepada Allah Subhanahu. Ayo, betul nggak? Kena najis, dijilat oleh anjing, masih bisa kita bersihkan dengan air dan tanah. Tapi ketika hati ini sudah kotor, siapa yang bisa membersihkannya? Mana ada orang tahu jubahnya putih, pecinya kayak ayah seperti ini putih, kelihatannya orang suci, tapi di dalamnya penuh dengan iri dan hasud, dengki kepada Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Maka biarkan kalian bodoh, biarkan kalian orang kampung, tapi minimal hati kalian tetap harus bersih, tulus, murni, suci dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Qalbul mu'minin baitullah. Hatinya orang mukmin, disitulah rumahnya Allah. Allah tidak akan pernah mau bersemayam kepada hati-hatinya yang kotor. Allah hanya akan bersemayam kepada manusia yang hatinya bersih. Yang bagaimana ayah? Manusia yang punya hati yang bersih, manusia yang tidak ada iri, manusia yang tidak ada kesombongan, manusia yang tidak ada hasud, manusia yang tidak ada dengki kepada sesama, selalu merasa dirinya hina, selalu merasa dirinya lemah, selalu merasa dirinya tidak bisa apa-apa, selalu merasa dirinya orang yang paling hina di muka bumi ini. Bukan orang-orang yang selalu membusungkan dadanya, merasa paling benar, merasa paling hebat daripada orang lain. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Maka biarkan orang berkata kita ini orang yang bukan apa-apa. Yang penting kita minta kepada Allah, semoga kau dan aku dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Hati manusia kalau sudah dicintai oleh Allah, maka pandangannya akan selalu melihat dengan kebaikan. Bu, jamaah, orang kalau hati sudah diisi dengan hati yang kotor, kebaikan apapun yang orang lain lakukan tetap akan terlihat salah. Percaya enggak? Padahal orang itu sholat, padahal orang itu ngaji, padahal orang itu sodako, tapi kalau dilihat dengan hati yang kotor, paling sholat juga menyolong sendal. Betul apa enggak? Ngaji juga paling enggak katanya. Paling ngaji juga dia di sono karena banyak janda aja dia ngaji. Sodakoh juga cuman pamer doang itu mah. Kalau orang selalu melihat, kalau orang hatinya sudah kotor, maka melihat kebaikan orang itu akan selalu salah dan selalu jelek. Sebaliknya, orang yang hatinya sudah bersih pun, orang yang hatinya sudah bersih, jangankan orang itu sholat, jangankan orang itu ngaji, jangankan orang itu sodakoh. Orang melihat orang yang datang ke warung remang-remang, tetap orang yang hatinya baik akan selalu berprasangka baik. Barangkali mau beli rokok ke situ, jadi nggak pernah pikir orang mau ngejablay kali ke situ. Enggak. Orang yang hatinya yang baik selalu melihat mungkin orang datang ke situ ada perlu kali gitu. Paham apa tidak ini? Paham apa tidak ini? Maka kunci jika ingin dicintai oleh Allah, bersihkanlah hati dengan apa? Zikir eling kepada Allah, zikir eling kepada Allah. Kalau hati sudah baik, rumah tangga jadi, rezeki jadi baik, usaha baik, taninya ke kantor jadi pejabat baik. Betul ya? Karena sumbernya itu dari situ. Baliknya nih, hati kotor, rumah tangga rusak, taninya, dagangnya, ke kantor jadi pejabatnya rusak, otaknya korupsi melulu. Betul apa betul? Tidak ada puas-puasnya. Gaji besar, mobil pentaris mewah, rumah sudah ada mewah, tetap saja yang masih ngegrogotin, masih pengen duitnya rakyat. Akibat apa? Hatinya kotor, otaknya kotor. Setuju? Betul itu. Tapi kalau hati bersih, ayah ulangi, rumah tangganya bersih, istri monyong, nggak suudon, nggak menyebabkan perang. Mungkin istri saya lagi sakit gigi,
Suami pulang nggak bawa duit, kalau hatinya yang bersih, mungkin rezeki hari ini memang lagi kosong, siapa tahu besok Allah kasih lebih banyak. Kalau hatinya bersih, kalau hati kotor, kamu mah bukan ngojek bang, kamu mah bukan kerja bang, paling mampir di janda sebelah, duitnya habis di situ. Curiga dan curiga yang ada, betul nggak? Akhirnya kata suaminya apa? Bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja istri monyong. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi tak tersedia. Tuh. Suami yang mana yang tak akan marah, apalagi tuh apal aing lah naonnya kan itu nanti. Nah, ya kalau hati bersih itu enak, istri nggak masak barangkali lagi kurang enak badan, nggak makan biasanya sama sambal terus nggak ada sambalnya. Kalau hati sudah baik pak, bikin aja sambal sendiri, nggak akan luntur kok derajat suami. Memang kenapa kalau kita bikin sambal nggak akan berturun, kali begitu kita nyambel berubah alat kelaminnya jadi perempuan, enggak kan ya? Enggak, memangnya kenapa? Makanya di sini perlunya nyantri, perlunya jadi santri, karena terbiasa dari mulai kecil sudah melakukan hal segala sesuatunya sendiri. Makanya begitu rumah tangga, suami istrinya nggak masak, ya masak sendiri. Istrinya nggak nyuci piring, ya nyuci piring sendiri, karena sudah terbiasa tidak menuntut pasangannya. Inilah cinta, tidak menuntut pasangannya harus begini, harus begitu. Ya sudahlah, saya sudah tahu bahwa kamu dipertemukan oleh Allah dengan saya, mungkin ini adalah jodoh yang terbaik. Semonyong apapun kamu, serewel apapun kamu, saya yakin kamu tidak bakal jadi istri saya kalau kamu bukan jodoh yang terbaik yang Allah kirim. Begitu, bukan malah ngomong, tuh mah lihat apa tetangga kita mah bininya baik banget, gak pernah marah. Ya meren, dia mah gak marah, orang gagu. Ya kalau bapak pengen punya istri gak pernah marah mah ya cari aja yang gagu, yakin gak akan marah, paling aku gitu. Betul apa betul? Tuh pak, lihat apa pak, tetangga kita mah pak gak pernah pengen ngajak kemana istri apa, tuh mah lihat tuh tetangga kita gak pernah jalan-jalan, istri itu pengen kesini pengen ke situ. Kamu mah dikit-dikit baju, dikit-dikit baju, padahal mah emang matanya nggak ngeliat tetangganya. Makanya pak, kalau pengen istri nggak nuntut, nggak ngajak ke mall, nggak ngajak ke pasar, nyari aja yang nggak ngeliat. Dikasih baju harga 15.000 udah alhamdulillah, tinggal bilang mah ini harga baju sudah setengah gitu. Bener apa bener itu? Pokoknya apapun yang ada yang dikirim oleh Allah kepada kehidupan kita, mau itu sahabat, mau itu anak, mau itu suami, mau itu istri, yakini itu yang terbaik, jodoh minallah, jodoh dari Allah. Termasuk jamaah manaki berkumpul dengan ayah jodoh. Kalau nggak jodoh nggak bakalan kumpul. Percaya apa tidak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jodoh bukan lantaran ayah ganteng, bukan. Ganteng apa jelek ya? Bukan lantaran ayah gondrong, bukan. Bukan lantaran ayah itu pinter, bukan. Bukan lantaran ayah kaya juga, bukan. Kita dipertemukan karena memang jodoh. Yang namanya jodoh ada sebulan, ada yang sebulan kabur, ada yang 2 bulan, betul apa tidak? Ada yang 5 bulan, ada yang setahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang sampai mati tetap berkumpul berzikir bersama-sama kepada Allah.
Ada apa tidak? Jangankan jamaah dengan ayah, jangankan santri dengan ayah, wong kita dengan istri sendiri tidak pernah tahu jodoh. Betul apa betul? Maka nggak perlu mempertahankan hal yang sudah menjadi urusan Allah. Mari kita nikmati pertemuan kita dengan kita sama-sama saling menjaga, menghormati, asah, asih, asuh, saling mendoakan. Kita manfaatkan pertemuan kita untuk sama-sama berbuat kebaikan. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Berapa lama ayah kita berkumpul? Wallahu a'lam bis-shawab. Karena setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Karena itu sudah digariskan dan ditakdirkan oleh Allah. Betul apa tidak? Ada yang menginginkan siapapun, saya yakin suami istri inginnya langgeng abadi, sehidup semati. Lu mati gua hidup, gitu. Menginginkan seperti itu, tapi terkadang bicara soal takdir kita gelap dalam takdirnya Allah. Baru rumah tangga 5 tahun, tahu-tahu suaminya nyandung lagi. Betul apa betul? Ibunya nggak tahan, ibunya nggak terima, akhirnya lari ke pengadilan, ujung-ujungnya berpisah. Betul apa tidak? Inilah kenyataan hidup yang harus kita alami bersama-sama. Kau dan aku tidak pernah tahu takdir apa yang esok hari akan kita dapatkan, akan kita temukan bersama-sama. Tapi takdir malam ini adalah takdir yang baik. Apa? Karena kita dikumpulkan bersama-sama dalam naungan yang sama, yaitu zikrullah, berzikir kepada Allah. Maka nikmati malam hari ini, perkumpulan ini. Semoga diistiqomahkan dan diabadikan oleh Allah. Kalimatnya hanya semoga. Betul apa tidak? Semoga harapan kau dan aku diistiqomahkan abadi oleh Allah. Tapi adapun situasi kondisi terjadinya seperti apa, mana kita tahu. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi kita sama-sama mohon kepada Allah, boleh jasad berjauhan, tidak jarang bertemu dengan aku, yang penting jauh di mata, dekat di hati. Tujuanku dan tujuanmu sama, yaitu ilahi anta maksudi. Allah yang kita maksud, berharap ridho, kasih sayang dan cintanya Allah. Di dunia barangkali karena situasi kondisi yang orang Jawa mungkin pulang kampung sehingga jarang ketemu dengan saya lagi. Bahkan mungkin sampai kematian menjemput kita tidak bertemu lagi. Semoga di akhirat kelak Allah kumpulkan kita di dalam naungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta Fatihah jamaah ya untuk Bupati kita Bapak Eka Supri Atmaja, meninggal tadi jam 21.30. Semoga oleh Allah diampuni seluruh dosanya, diluaskan di alam barzahnya, diakui umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narzul gufran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran. Maulana Ya Allah, ya Maulana ya Syamidu ana bihormat Nabi Muhammad la taqta rajauna. la ilaha illallah,
illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran. bil barakah wal karamah syabdul qadir waliyullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. La ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran. udatkan ulas asih mareng sedaya kaulane, udatkan ulas asih kang saged jembar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran. Ya Allah Gusti, kami mohon syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah Gusti, kami mohon selamat dunia, selamat akhirat. La ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran. Allahumma ansur nafahati ridwani alaih wa amitana bil asrar allati awda'taha ladai. Allahumma ansur nafahati ridwani alaih wa amidana bil asrar allati awda'taha ladai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina karimina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa umina wa bi barakatihi jamil ustadina wa syekhina wa bi barakatihi jamil ulama illahi wal awliya Allah wa bi barakati wa karamah sultan awliya sayyidi Syabdul Qadir al-Jilani wa bi syafaatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi idznillah wa ridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna maglubun ya Allah, kami semua adalah hamba-Mu yang kalah ya Allah. Kalah ekonomi, kalah pengaruh, kalah pangkat, kalah kedudukan, kalah jabatan.
Kami semua adalah hamba-Mu yang kalah ya Allah. Fantasir, maka tolonglah kami ya Allah. Tolonglah jamaah manaqib, tolonglah anak-anaknya ya Allah, tolonglah putra-putrinya, tolonglah keturunannya ya Allah. Tolonglah kesehatannya, tolonglah ekonominya ya Ma'ah ya Allah. Fantasir, tolonglah ya Rabbi. Kemana jamaah meminta kecuali kepadamu? Kemana jamaah berharap kalau bukan kepadamu ya Rabb? Mereka punya anak, mereka punya keluarga, maka cukupi kebutuhan anak dan keluarganya ya Rabb. Di tengah-tengah yang sangat sulit, tidak ada yang bisa menyelamatkan jamaah kecuali Engkau ya Rabb, kecuali Engkau ya Allah. Terkadang berharap kepada saudara, saudara tidak bisa membantu. Berharap kepada sahabat, sahabat tidak bisa membantu. Berharap kepada tetangga, tetangga tidak bisa membantu. Hanya kepadamu ya Rabb. Setiap malam Senin kami duduk di tempat ini, tiada yang dituju selain ilahi anta maksudi, Engkau yang kami tuju. Karena kami sadar tidak ada yang bisa menolong kami, tidak ada yang bisa mencukupi kebutuhan kami, tidak ada yang bisa menyelamatkan kami kecuali Engkau ya Allah. Fantasir, tolonglah jamaah ya Allah. Fantasir, tolonglah jamaah ya Allah. Bebaskan dari kesulitan, bebaskan dari hutang pihutang, bebaskan dari masalah, bebaskan dari penyakit ya Allah. Fantasir, tolong jamaah ya Rabbi. Wajbur qalbana al-munkasir wajma' samlana al-muddasir, innaka anta rahmanul muqtadir. Ikfina ya Allah, ikfina ya kafi wa nahnu abdukal muttaqir. Kafa billahi waliya wa kafa billahi nashira. Inna syirka la zulmun adhim wa ma Allahu yuridu dhulma lil ibad fakuti adabil qaumil ladina dhalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni, la haula wala quwata illa billah. Duhai zat yang maha mencukupi, duhai zat yang maha mencukupi, cukupilah seluruh kebutuhannya jamaah ya Allah. Cukupilah seluruh kebutuhannya jamaah ya Allah. Cukupi kebutuhannya jamaah. Rasulullah bilang kadzal faqru ayyakuna kufran. Kadang kefakiran itu bisa mendatangkan kekufuran. Ya Rabb, tidak sedikit di antara saudara kami lantaran kesulitan menyalahkan panjenengan ya Allah, menyalahkan keadaan, menyalahkan Engkau ya Allah lantaran kemiskinan. Ada yang bilang, ya Allah saya sudah sholat, ya Allah saya sudah puasa, ya Allah saya sudah sedekah, ya Allah saya sudah ngaji, tapi hidup saya masih seperti ini. Ya Allah, kami awam ya Rabb, kami tidak tahu apa-apa. Kalau terus menerus seluruh jamaah ini Kau berikan ujian dalam hidup, kami khawatir iman kami ini akan hilang ya Allah. Iman kami akan memudar ya Allah ya Rabb. Tidak semua di antara jamaah ini memiliki pemahaman tentang Engkau. Banyak di antara saudara kami yang masih awam ya Allah. Maka saya mewakili dari doanya dan jeritannya seluruh jamaah, cukupi kebutuhannya, cukupilah ya Allah apa yang menjadi kebutuhan mereka. Yang punya anak, cukupi kebutuhan anaknya. Yang punya keluarga, cukupi kebutuhan keluarganya. Yang punya hutang, cukupi untuk bisa membayar lunas hutang-hutangnya ya Allah. Yang dagang, berikan cukup usaha modal dan dagangnya. Jadikan hasil dagangnya barokah, bisa manfaat dunia dan akhirat. Sukseskan dagangnya, lariskan dagangannya, barengi dengan keberkahan. Ya Allah ya Rabbana, yang kiai, yang ustad, yang guru, jadikanlah ilmunya manfaat. Manfaat untuk keluarganya, manfaat untuk santri dan jamaahnya, mampu membawa keselamatan umat dunia dan akhirat. Duhai zat yang maha kaya, tidak sulit bagi panjenengan merubah takdir seluruh jamaah. Yang tidak ada menjadi ada, yang sulit menjadi mudah,
sebagaimana kau rubah malam menjadi siang, semua tidak ada yang sulit bagimu ya Allah. Sebagaimana kau telah rubah keadaan terang menjadi gelap gulita, semua adalah iradat dan kehendakmu ya Allah. Begitupun di tempat ini saya minta, barangkali ada di antara jamaah yang dihina lantaran kemiskinan, dihina lantaran kesulitan, dihina lantaran kebodohan, dihina lantaran masalah. Saya mohon kepadamu ya Allah, dengan sebab barokah guru-guru kami, barokah ulama-ulamamu ya Allah, keramat Syekh Abdul Qadir syafaat Rasulullah, angkatlah derajatnya seluruh jamaah ya Allah, angkatlah derajatnya seluruh jamaah, jadikan mereka semua adalah maqamam mahmuda, dudukkan mereka dalam keadaan maqamam mahmuda, kedudukan yang baik dunia ila yaumil qiyamah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirum bil ibad. Anta waliyun fid dunya wal akhirah, tawaffani muslima wal hikmi bisalihin, wa huwa ar-rauful ladzi biyadihi tashirru kulli asir, wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziru adh-dhalimina illa khasara, innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Allahumma sallimna jamaah dan keluarga besarnya. Allahumma sallimna, selamatkan keluarga kami. Allahumma sallimna, selamatkan anak, cucu, mantu, keturunan kami. Allahumma sallimna, orang tua, mertua, guru-guru kami. Allahumma sallimna, tetangga-tetangga kami. Allahumma sallimna, selamatkan muslimin muslimat. Allahumma sallimna, selamatkan mukminin mukminat. Allahumma sallimna Indonesia min afatid dunya wal akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Selamatkan dari fitnah, selamatkan dari gempa bumi, selamatkan dari longsor, selamatkan dari virus corona, selamatkan dari azab dunia ya Allah, selamatkan ya Allah Indonesia dari cekcok perang saudara. Sallimna 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 ya Allah min afatid dunya wal akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina min ladzunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.